Halo semuanya, kami dari kelompok 6 Prodi D4 Transportasi Universitas Negeri Surabaya akan membawakan topik tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Mari kita simak. Kelompok 6 beranggotakan Anggi Dea Elvira NIM 048, Mada Artada NIM 051, Malayaki NIM 053, dan Muhammad Wildan NIM 064. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Bahasa Indonesia adalah bahasa sebagai alat komunikasi sekaligus bahasa resmi Republik Indonesia dan juga sebagai bahasa Persatuan Bangsa Indonesia yang sudah diresmikan setelah dilakukannya Kongres Pemuda I. Fungsi bahasa Indonesia sendiri yaitu yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional, yang kedua sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia, dan yang keempat sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia yang mempunyai nilai-nilai sosial, budaya luhur bangsa dengan nilai yang dimiliki merupakan cerminan bangsa Indonesia. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga, menjunjung tinggi dan mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta mengamalkan sesuai dengan isi nilai sosial dan budaya luhur bangsa. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya, untuk fungsi yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas kewarganegaraan seseorang dan juga dapat membedakan antar negara lain, yaitu karakter, kepribadian, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Untuk fungsi yang ketiga, yaitu sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial budaya dan berbeda-beda bahasanya dapat disatukan melalui bahasa Indonesia, bersatu dalam satu kebangsaan, dan mempunyai cita-cita, rasa senasib, dan sepenanggungan yang sama. Dengan banyaknya suku di Indonesia yang mempunyai bahasa daerahnya masing-masing, bahasa daerah dapat memperkaya aneka ragam bahasa daerah yang dimiliki bangsa Indonesia. Untuk fungsi yang terakhir adalah sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat saling berinteraksi untuk segala bidang kehidupan, baik pemerintah, interaksi segala kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan dengan mudah dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jika laju pertumbuhan komunikasi antar manusia meningkat, berarti akan mempercepat tingkat wawasan dan pengetahuan manusia. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dengan poin-poin sebagai identitas nasional, sebagai kebanggaan bangsa, sebagai alat komunikasi, dan sebagai alat pemersatu bangsa. Kedudukan yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, dengan poin-poin sebagai bahasa resmi kenegaraan, sebagai bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta kepentingan pemerintah, sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, dan sebagai alat pengembangan kebudayaan dan iptek. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya, Mada. Indonesia sebagai bahasa nasional, sebagai identitas nasional, dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam butir-butir Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi, misalnya saja buku, koran, acara pertelevisian, siaran radio, website, dan lain-lain. Bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa, dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Kemudian bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa, karena Indonesia adalah negara yang memiliki beragam bahasa dan budaya, maka harus ada bahasa pemersatu di antara semua itu. Hal ini masuk dalam kedudukan keempat dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat, dan budaya. Sebagai bahasa resmi kenegaraan,
Suhendar dan Supina 1997 menyatakan bahwa untuk melaksanakan fungsinya sebagai bahasa resmi kenegaraan dengan sebaik-baiknya, pemakaian bahasa Indonesia di dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan perlu spontanisasi dibina dan dikembangkan. Penguasaan bahasa Indonesia perlu dijadikan salah satu faktor yang menentukan dalam pengembangan ketenagaan seperti penerimaan karyawan baru, kenaikan pangkat baik sipil maupun militer, dan pemberian tugas khusus negeri baik di dalam maupun di luar negeri. Sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, sebagai bahasa pengantar, bahasa Indonesia dipergerakkan di lembaga pendidikan baik formal ataupun non formal, dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Masalah pemakaian bahasa Indonesia sebagai satu-satunya bahasa pengantar di skala jenis dan tingkat pendidikan di seluruh Indonesia, menurut Suhendar dan Supina 1997, masih merupakan masalah yang meminta perhatian. Sebagai bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan. Dalam hubungan dengan fungsi ini, bahasa Indonesia tidak hanya dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat luas ataupun antar suku, tetapi juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang keadaan sosial, budaya, dan bahasanya sama. Sebagai alat pengembangan kebudayaan dan iptek, Suhendar dan Supina 1997 mengemukakan bahwa bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang menginginkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki ciri-ciri dan identitas sendiri yang membedakannya dari kebudayaan daerah. Dalam pada itu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi modern, baik dalam bentuk penyajian pelajaran, penulisan buku, atau penerjemahan, dilakukan dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Oke teman-teman, itulah tadi sedikit materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, have a nice day.